Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pasti seseorang ketika menghadapi kehidupan ini banyak mengalami musibah dan ujian. Maka seorang muslim itu dituntut untuk bersabar ketika menghadapi ujian. Maka ketika dia sabar itu sudah sangat baik untuknya. Betapa banyak orang yang dapat pahala karena sabarnya ketika menghadapi ujian dan musibah. Namun, kalau ada orang yang dapat musibah, malah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih luar biasa lagi. Namun pertanyaannya adalah apakah kita bisa bersyukur, memuji Allah kalau dapat musibah? Maka jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Maka ada sebuah perkataan dari generasi salafus saleh yang bernama Qadhi Syuraih. Seorang ulama ini, Imam Qadhi Syuraih ini, ketika beliau mendapatkan musibah, beliau malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa beliau malah memuji Allah padahal dapat musibah? Beliau menjelaskan alasannya. Yang ini bisa kita terapkan. Lebih bersyukur kepada Allah walaupun dapat musibah. Kata beliau, saya memuji Allah 4 kali ketika dapat musibah. Yang pertama kata beliau adalah alasannya, idz lam takun a'zama mimma hiya. Musibah yang saya alami tidaklah lebih besar. Maka ketika kita dapat musibah, maka yakinilah pasti ada orang yang lebih besar, lebih jauh musibahnya daripada kita. Dan kita mengetahui pasti ada orang yang lebih besar musibahnya daripada kita. Entah dari sisi ekonomi, dari sisi penyakit, dan musibah-musibah yang lainnya. Pasti ada orang yang jauh lebih berat daripada kita. Ketika kita mengetahuinya bahwa musibah dia lebih besar daripada saya, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cuma sakit seperti ini yang saya derita, tidak seperti sakit si fulan. Maka yakinilah bahwa ketika dapat musibah ada orang yang jauh lebih berat dan besar musibahnya daripada kita. Kemudian alasan yang kedua, beliau memuji Allah dapat musibah karena beliau diberikan rizki mampu bersabar. Yang tidak semua orang bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Ketika beliau dapat musibah, beliau bersabar, beliau bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau memuji Allah dapat musibah karena beliau bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ucapan ini diucapkan bukan saat kematian saja, namun ketika dapat musibah besar dan kecilkah, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya adalah sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadari dan fahami bahwa semua harta benda kita, bahkan diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau diambil, kalau dicabut, maka kita harus meyakini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ulama ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dapat musibah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang beliau alami bukan musibah agama, hanya musibah dunia saja. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita alami, yang kita dapati hanya musibah dunia saja, bukan musibah agama. Apa musibah agama? Musibah yang berkaitan dengan agama, seperti dia tidak sholat, seperti dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana musibahnya akan berlanjut di alam kubur, bahkan di akhirat kelak. Ketika dia tidak sholat atau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan musibah dunia. Maka bagaimanapun besarnya musibah dunia, maka mentoknya, selesainya ketika dia meninggal dunia. Maka musibah dunianya tidak akan dia alami di alam kubur. Namun berbeda dengan musibah agama, tidak paham agama, melakukan hal-hal yang diharamkan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak salat, tidak berpuasa, durhaka kepada orang tua. Ini adalah musibah agama yang mana musibahnya bisa berlanjut di alam kubur
bahkan di akhirat dengan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersyukur kepada Allah karena musibahnya hanya musibah dunia saja, bukan musibah agama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.